Kayaknya dongle input ini bisa jadi salah satu partner harian gue yang terbaru. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk SIM code Dew4X. Ada juga yang ngomong, bang bacanya di 4 kali, koplak lo. Oke, langsung aja. Untuk SIM code Dew4X ini adalah dongle DAC dari SIM code. Yes, ini untuk pertama kali gue coba dongle DAC dari mereka. Biasanya kan ayam dan kebanyakan ayamnya bagus. Apakah dongle DAC-nya bagus? Buat gue ternyata yes juga. Untuk harganya sendiri di sekitar $80. Jadi mungkin di Indonesia sekitar 1,1-1,2an juta lah. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian fitur, suara, dan juga perbandingannya. By the way, thank you dulu untuk SIM code yang udah mengirimkan SIM code Dew4X ini untuk ke gue untuk di review. Satu hal yang langsung gue notice adalah betapa kecilnya Dew4X ini. Lihat secara dimensi, mungkin gue harus bandingin sama beberapa dongle DAC yang udah cukup terkenal ya. Nah, bisa dilihat secara size ini kayak bantat kecil gitu loh. Lucu banget kesannya si Dew4X ini, tapi nggak bohong, lambang X-nya ini ngikutin kayak Twitter yang baru sekarang. Dan semuanya tuh pakai bahan aluminium dan juga berasa kuat, cuman memang ini cukup ringan. Dan gue sukanya ini pencetannya minimalis banget, dia ada di sebelah sini, dan itu cuma 2 tombol seperti ini, 1 tombol volume ini. Dan ini kliknya tuh enak, jadi berasa cukup bagus, nggak keletek-letek gitu loh kalau digoyang-goyangin. Dan dia pakai USB Type-C sekitar sini, dan lu dapetin di tempat sekecil ini lu dapetin single ended dan juga balance 4,4, dan sudah menggunakan dual DAC, yaitu pakai CS43198, dual CS43198. Jadi sebenarnya secara fungsi dan fitur, kalau misalnya kita ngomong di AC dongle sekecil ini, buat gue udah lengkap, karena gue literally butuh, kalau mau nyoba-nyoba itu kan butuh yang simply 1 balance, 1 single ended, lalu kemudian volume yang independent. Yes, ini independent, walaupun sekecil gini juga ada independent. Dan ya basically that's it, itu yang gue udah cukup butuhin, dan di dalam yang sekecil ini mantap juga. Untuk user experience dari dongle DAC ini, well, gue cuma bisa bilang kalau untuk sehari-hari gue udah puas banget. Kenapa? Yang jelas satu ya, gue dari dulu mungkin udah cerita ke lo kalau gue pribadi kan orang yang nggak suka ribet. Gue pengennya nggak mau bawa DAC dongle berat-berat gede-gede gitu, nggak. Makanya gue kebanyakan masih paling suka pakai Apple dongle karena kecil, gampang bawanya, lalu suara udah bagus. Nah ini juga kecil, lalu kemudian dia punya yang gue suka banget, memang ada volume control independent, itu berguna banget. Dan volume control independent ini 1-30. Dan kalau lu pengguna iPhone, lu pasti tahu kalau maksimum sama minimum volume lu itu cuma 15 level. Jadi paling kecil 1, paling gede 15, dimana decibel step atau loncatan 1 kali klik kadang-kadang kegedean, 1 klik kadang-kadang kekecilan. Kita nggak terlalu bisa dapetin volume yang presisi yang kita mau desibelnya. Nah di sini lebih presisi karena dia overall punya 30 level, dari 1 sampai 1 paling minimum dan 30 paling maksimum. Secara penggunanya juga enak karena dia ringan. Jadi udah ringan kecil gini. Jadi kalau gue nggak takut gitu kalau misalnya dia masih nempel di HP gue, lu dangling gitu kayak goyang-goyang gitu. Karena dia emang ringan, nggak berasa kayak mau ketarik atau mau jatuh gimana-gimana. Dan juga secara kalau misalnya gue simply lagi kerja, gue taruh di meja aja, gue tinggal pencet klik-klik ininya untuk volume, ngatur volume, itu enak banget, gampang banget, dan berasa kliknya gitu. Ada bunyi, denger nggak? Tuh, gue dengerin kedeketin ke mic ya. Jadi yes, secara fungsi begini gue suka banget. Dan mungkin yang salah satu yang agak turn off ketika kalian mungkin baca spesifikasinya adalah di powernya, dimana di single ended cuma rated at 70 mW at 32 ohms, sementara untuk balance-nya cuma 150 mW. Karena dimana beberapa dongle zaman now di harga mulai mendekati 1 juta atau bahkan 1 jutaan, ada yang udah sampai 550 mW. Itu udah berkali-kali lipatnya. Tapi hey, let me tell you, gue udah ngomong beberapa kali, sebenarnya kalau lu gunain IM itu sebenarnya nggak terlalu butuh power gede-gede amat. Yang penting adalah black backgroundnya, bersihnya suara itu. Dan di sini gue udah ngerasa cukup banget. At least di kebanyakan koleksi gue ini udah cukup banget power segitu. Dan yes, kecuali lu mau ngedrive headphone yang gede, jangan. Tapi untuk kebanyakan IM ini udah cukup. Oke, langsung aja untuk perbandingannya seperti biasa biar relatable ya. Kalau dongle DAC gini tuh harus ada perbandingannya biar kalian lebih kebayang tonal. Secara tonality, kalau misal dibandingkan sama, ini kan gue patokan selalu 771 yang gue anggap cukup mendekati netral, dan gue anggap Super X5 ini cukup mendekati warm dengan treble yang agak tumpul.
Nah, si Dew 4X ini lebih mengarah di antara kedua ini. Jadi dia tidak se-warm, setebal si Super X5, tapi gue rasa dia masih ada smoothing dan sedikit ada lebih berbobot bassnya dibandingkan si 771 itu. Jadi mungkin untuk pertama kali lu bakal nyobain bahwa yes, ini adalah dongle DAC yang suaranya lumayan tebel, lumayan smooth di bagian treble atasnya. Tapi yang gue suka adalah suaranya itu bersih. Yes, suara tuh bersih, apalagi cobain pakai IM yang bersih juga. Gua kan ada Sennheiser i600 di sini, bersih banget. Gua dengerin lagu-lagu yang rekamannya bagus, itu udah bagus, bersih. Gua nggak ngerasa ada kekurangan gimana-gimana untuk backgroundnya di harga segini. It's really good. Dan juga dynamics-nya juga bagus. Jadi gua ngerasa ini mungkin salah satu dongle DAC yang gampang buat rekomendasi untuk banyak orang karena dia tipe suaranya smooth tapi dinamikanya bagus dan dia bersih suaranya. Tapi memang gua harus akuin secara overall technical mungkin dia tidak se-resolving, tidak se-wow seperti macam Vio KA13 yes, atau dibandingkan kayak si Akliam PD4 yang masih di RKSin. Tapi seolah Akliam PD4 ataupun Vio KA13 itu kan punya suara yang lebih kayak menggebu-gebu lagi. Kesannya dia lebih mengutamakan bass slam dan juga treble yang gemericik lebih berasa. Jadi mungkin lebih wow di situ. Padahal buat gue sebenarnya secara level separasi, rapihnya itu sama. Cuman ini memang kebetulan secara tuning, secara tonal ini lebih kalem aja. Nggak semenggebu-gebu Akliam PD4 ataupun si Vio KA13 yang sekarang ini memang lagi populer ya. Nah, secara soundstage juga sebenarnya dia play it safe aja. Dia nggak sampai besar-besar banget, tapi juga nggak sampai kecil-kecil banget. Gue masih ngerasa dia medium size lah, nggak sampai gimana-gimana. Jelas kalau kalian cari cari soundstage, sebenarnya gue masih ngerasa lebih relevan untuk kayak Tanjung Space, itu masih lebih luas lagi. Tapi at least gue bisa ngomong di harganya segini walaupun suaranya itu yang lumayan kalem. Lu coba dengerin lama, lalu lu balik lagi ke misalnya di AC dongle lu yang agak warm, Super X5 seperti ini bakal jadi berasanya jelas walaupun dia sedikit agak warm, sedikit agak tebel, sedikit agak smoothing atasnya, dia bening. Dan itu yang gue suka dari suara si Dew 4X ini. So, Indian, cepet aja, apakah Dew 4X ini recommended? Kalau buat gue jawabannya, kalau misalnya lu kayak gue kan orang sekali lagi yang bukan, gue lupa ngomong. Ini secara penggunaan baterai salah satu yang terhemat dari beberapa dongle gue dan yes, that plays a big part in my user experience. Nah, Indian, apakah worth it? Kalau lu kayak gue orang yang nggak mau ribet, lalu kemudian fungsinya udah cukup, yang penting ada volume independen dan juga suaranya udah bersih, nggak aneh-aneh, gampang dibawa kemana-mana dan udah kebanyakan buat koreksi gue, cukup ngedrive-nya. Totally worth it. Tapi kalau lu mungkin orang yang cari fitur-fitur, mau ada application-nya di HP, mungkin power yang gede-gede banget kayak Vio KA13 atau yang lain, nggak usah kesini. Karena ini kayak fitur yang seadanya, tapi semuanya tuh lengkap dan dikemas dengan rapih dengan ukuran sekecil ini. Jadi lebih mengutamakan user experience dibandingkan overall fitur bla 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 bla. Gitu aja dari gua. Overall, I definitely like it. Dan secara dongle, secara kegunaan dongle DAC M yang simple, ini udah lengkap. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.